Salam jumpa dengan mata kuliah Hukum Bisnis. Dan untuk pertemuan ke-6 hari ini kita akan membahas terkait HAKI atau yang kepanjangannya adalah hak atas kekayaan intelektual. Bersama saya, Irma Paramita Sofia. Hak atas kekayaan intelektual atau seringkali disingkat dengan HAKI merupakan perlindungan, ya, sejatinya adalah suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia, baik hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pengetahuan, industri, dalam ilmu sastra maupun seni, ya. Jadi HAKI itu perlindungan hasil karya manusia. Tentu saja mengapa suatu hasil karya itu harus dilindungi? Karena di dalam HAKI terdapat 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 digunakan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya bidang ilmu, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. Untuk sifat hak cipta dapat terbagi, ya, menjadi benda bergerak imaterial, yaitu benda yang dapat dibagi dan tidak dapat disita. Hak cipta tadi ada prinsip ekonomi, ya, HAKI, yang merupakan bentuk HAKI, salah satunya itu adalah hak cipta. Nah, di dalam hak cipta ini terkandung hak ekonomi, yaitu bahwa setiap pencipta tadi, ya, manusia yang menciptakan suatu produk wujud yang wajib dilindungi tadi itu mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya. Kemudian juga di dalam hak cipta itu melekat hak moral, yaitu hak yang melekat secara pribadi dan tidak dapat dilepas dengan alasan apapun. Contoh-contoh ciptaan, ya, cipta yang dilindungi itu antara lain adalah buku, program, dan semua hasil karya tulis. Kemudian yang kedua adalah misalkan sebuah pidato, ya, pidato yang bersejarah itu tentu saja digagas dari sebuah pemikiran. Nah, itu juga harus dilindungi. Itu termasuk bagian dari cipta yang dilindungi. Kemudian alat peraga yang diciptakan, kemudian ada lagu, musik, seni rupa, ya, lalu juga peta, fotografi, terjemahan, itu merupakan contoh-contoh cipta yang dilindungi. Namun tentu saja tidak semua hasil pemikiran itu dapat didaftarkan sebagai hak cipta, ya. Hasil pemikiran yang berupa hasil rapat terbuka antar lembaga negara, kemudian peraturan perundang-undangan, ya, pidato kenegaraan, putusan pengadilan itu tidak dapat atau bukan merupakan objek hak cipta karena mengandung kepentingan banyak pihak, ya, tidak melekat pada satu pribadi saja, gitu kan. Jadi kalau yang menyangkut negara, ya tentu saja itu akan melekat di negara tersebut, sehingga kalau misalkan itu dijadikan sebagai objek hak cipta, nanti pemegangnya kan kalau hak cipta itu hanya satu orang pribadi, dan itu tidak mungkin, tidak diperbolehkan, ya. Sesuatu yang menjadi milik negara tidak menjadi hak cipta. Kemudian bentuk lain dari hak cipta itu sebenarnya kita juga bisa memahami, ya, atau mengenal hak paten. Nah, hak paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemunya, ya, atau inventor disebutnya,
atas hasil invensinya di bidang teknologi. Jadi kalau khusus paten ini memang adalah karya-karya yang terkait langsung di bidang teknologi. Jadi kalau hak cipta tadi lebih bersifat sesuatu yang abstrak gitu ya, seperti seni begitu yang tidak ada unsur teknologi di dalamnya. Tapi kalau hak paten ini dia akan menyangkut penemuan-penemuan terkait teknologi. Itu dinyatakan ya hak paten itu diatur menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Jangka waktu hak paten itu kurang lebih adalah 20 tahun. Ya. Dan untuk paten sederhana ada yang lebih singkat, itu umurnya adalah 10 tahun. Kemudian apabila terjadi pelanggaran hak cipta, ya seringkali kita dengarkan ya kasus pelanggaran hak cipta, kemudian ada tuntutan hukum. Nah, untuk pelanggaran hak cipta itu akan dilakukan dengan skema penyelesaian sengketa ya yang pada tingkat 1 di bawah naungan pengadilan niaga dan tingkat 2 itu di bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian hak atas kekayaan intelektual antara lain juga berupa merek. Ya, jadi merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda ya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Itu merupakan suatu merek. Nah, merek ini juga dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Karena merek ini juga menjadi bagian dari suatu hak atas kekayaan intelektual. Kemudian terkait dengan merek di sini ada 3 jenis merek ya, yaitu yang pertama adalah merek dagang, yang kedua adalah merek jasa, dan yang ketiga adalah merek kolektif. Untuk merek tidak dapat didaftarkan karena bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Ya, jadi artinya ada beberapa merek yang tidak selalu bisa didaftarkan ya. Jadi merek-merek yang tidak dapat didaftarkan itu karena beberapa hal seperti berikut. Kemudian 2, tidak ada pembeda dengan merek yang sudah ada. Jadi kalau mereknya sama persis, ya tentu saja tidak bisa didaftarkan ke Haki. Makanya biasanya kalau pemegang merek itu cepet-cepetan, ya duluan untuk melakukan pendaftaran, mendapatkan hak atas kekayaan intelektualnya. Kemudian merek juga tidak dapat diajukan sebagai haki seseorang apabila telah menjadi milik umum. Dan merek merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan paten. Sekiranya sekian untuk hak atas kekayaan intelektual, teman-teman dapat menambah wawasan dengan melihat video yang saya masukkan ke dalam Kolabor dan juga mengerjakan kasus-kasus di kolom tugas. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses selalu.